بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa 'allamal Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Melanjutkan di bagian yang pertama kemarin, yaitu tentang kenapa doa-doa kita sering tertunda atau sering tidak dijawab oleh Allah. Bahkan doa-doa kita tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Dalam perjalanan Syekh Abul Ishq ketika ditanya penduduk Basrah di sebuah pasar, kenapa doa-doa kita sering tertunda? Yang pertama, di pertemuan yang pertama kemarin, yaitu karena kita sering menomorduakan urusan Allah. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan doa-doa kita sering tertunda atau bahkan tidak dikabulkan oleh Allah. Yang kedua yaitu qara'tumul Qur'an wala ta'amalu bih. Engkau sering membaca Quran, engkau mengikrarkan diri bahwa Quran sebagai undang-undang hidup, tetapi hanya sekedar kita baca, tidak pernah kita amalkan. Bahkan yang lebih parah lagi, kita mengakui bahwa agama kita Islam, kemudian kitab kita Quran, tetapi kita tidak mau menyisihkan waktu untuk belajar Quran. Dan ini yang menyebabkan doa-doa kita sering tertunda, bahkan tidak dikabulkan oleh Allah. Maka orang-orang yang mengabaikan Quran, orang-orang yang selalu melupakan Quran, itu lebih berbahaya sekali. Dalam sebuah firman Allah dalam surat Toha, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنِ الذِّكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit dalam artian apa? Sempit dalam artian tidak mendapatkan ketenangan hidup. Walaupun dia kaya, jabatan tinggi, harta melimpah, tetapi ketika dia mengaku dirinya Islam, kemudian dia mengaku mempunyai kitab Quran, tetapi tidak pernah membaca Quran, tidak mau belajar Quran, maka dia akan mendapatkan fa inna lahu ma'isyatan dhanha, dia akan mendapatkan kehidupan sempit. Kaya memang secara dhahiriyah, mulia secara dhahiriyah, tetapi hatinya tidak pernah tenang. Dan yang lebih mengerikan, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang itu akan dikumpulkan besok di padang mahsyar dalam keadaan buta. Maka ikhwanu billah arsyadakumullah, ketika kita itu dibangkitkan di padang mahsyar, fa idza ja'atis shakhah, ketika malaikat itu meniup trompetnya, malaikat Israfil meniup trompetnya dengan tiupan yang memekakkan telinga. Yauma yafirrul mar'u min akhi, semua berpisah dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, sahabat, istri dan anak-anaknya. Semua tidak akan memperhatikan diri kita. Dan yang lebih mengerikan, di huru hara padang mahsyar yang lamanya khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Ketika orang sudah tidak memperhatikan kita, dan yang lebih mengerikan lagi, kita dalam keadaan buta. Kenapa buta? Karena waman a'radu 'ani dzikr, dia berpaling dari adzikr Al-Quran. Nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dia dalam keadaan buta. Kemudian orang itu protes, ya Allah, ketika saya di dunia mampu melihat ciptaanmu, hijaunya pepohonan, birunya laut, indahnya alam ini, tapi kenapa hari ini saya buta ya Allah? Kemudian Allah menjawab, karena ketika engkau hidup di dunia, ada Quran, engkau melupakannya. Ini ngerinya ketika orang itu
dikumpulkan di padang mahsyar. Dan yang lebih mengerikan lagi, orang ini ketika dia buta di dunia, mungkin dia bisa merasakan ketika dia selama hidup butanya yang dia rasakan. Tetapi ketika di akhirat, di padang mahsyar, butanya itu khalidina fiha abada. Tidak pernah ada ujungnya. Kalau buta di dunia, ada yang nuntun, ada yang kasihan, ada yang membimbing. Tetapi ketika buta di akhirat, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idin sa'nu yughni, karena semua disibukkan dengan urusannya masing-masing. Kenapa? Karena dia berpaling dari Al-Quran. Ini efek yang mengerikan ketika di akhirat. Ketika di dunia, ini bisa kita rasakan. Doa-doa kita tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Doa-doa kita sering tertunda. Dan yang lebih mengerikan, dohiriah kita kaya, dohiriah kita sukses. Tetapi batiniah kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Yaitu kita akan mendapatkan donha dalam surat Toha tadi. Kesempitan. Maka wabil khusus saya pribadi dan para pemirsa semua, marilah mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, mumpung kita masih diberi kenikmatan untuk menghirup udaranya Allah, jangan sekali-kali kita berpaling dari Al-Quran. Cukup sekian. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.